Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat nih untuk menjalani harinya. Nah keluarga Sip, kembali lagi ya di program Beranda Perempuan di hari Senin di jam 10. Seperti biasa, Vika akan menemani ruang dengar Anda dalam program Beranda Perempuan, di mana Beranda Perempuan ini merupakan proyek kerjasama antara Salimah Kota Padang, Peduli Anak, Perempuan, Anak dan Keluarga, dan juga Radio Sip FM. Dan tentunya keluarga Sip, saat ini Vika nggak sendirian ngobrol di studio Radio Sip FM. Sekarang sudah bersama kita nih narasumber kita yang kece. Seperti biasa Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Nah, apa kabar nih Kak Didi? Alhamdulillah, tadi cerah banget pagi. Iya. Tadi aku kesini hampir deg-degan karena ini hujan lagi nggak ya? Ya, agak-agak galau ya kayak cuacanya belakangan. Tapi ini. Senang sebenarnya karena hujan belakangan, jadi akhirnya aku bisa menikmati lagi teriknya matahari pagi sama langit yang biru. Karena beberapa waktu lalu kita kan kabut ya Kak ya. Langit biru tak lagi biru gitu. Sudah jadi kelabu karena asap-asap itu. Benar-benar. Nah, hari ini nih kita bakal bahas mengenai remaja-remaja lagi gitu ya Kak ya. Tema kita hari ini tuh kan sudah dibilangin. Nah, ini merupakan sikap sikap saat remaja berbuat kesalahan. Ya, salah satunya. Nah, tentunya kita harus itu dulu ya Kak ya. Kalau mengenai kesalahan remaja, kayaknya nggak cuma remaja nih yang bikin kesalahan, karena setiap orang itu membuat kesalahan ya Kak ya. Ya, fitrahnya kita kan emang bakal selalu bertemu dengan salah ya, gitu kan. Ya, terima kasih kali ini kita bahas sedikit lebih kecil aja ke masa remaja, di mana yang anak-anak itu apa ya? Mereka berada dalam masa perkembangan yang belum matang, dan kesalahan itu paling, kalau menurut kita sih, kita sering bilang kenakalan remaja gitu kan. Soalnya nggak ada bilang kenakalan orang dewasa, jarang gitu. Nah, jadi tapi ada PR kita di balik itu semua. Maksudnya kita punya samain dulu bahwa anak-anak di masa perkembangan remaja terutama sekali, terutama kita dalam masa parenting mereka, pengasuhan mereka, kita harus kita menyiapkan mereka untuk menjadi pribadi yang tangguh. Dan di saat itu tidak semua anak yang bisa tumbuh itu sesuai obedient, maksudnya kata orang patuh, ngikutin apa yang kita suruh gitu kan. Dan apalagi ketika di masa remaja yang secara physically mereka banyak berubah, hormon mereka berubah, bentuk tubuh mereka berubah, dan bukan hanya itu, yang berubah itu juga dari bagaimana cara mereka berpikir dan lain hal gitu kan. Dan perubahan itu membuat mereka melakukan banyak hal ekstrim yang menurut kita itu satu hal yang kok anak ini nakal kan, atau misalnya ini salah mulu atau apa yang semacam itulah. Itu dia. Makanya aku ngambil judul itu kan udah dibilang gitu kan. Kita sering ngomong, maksudnya aku sering menemukan di lingkungan sekitarku sendiri, mungkin diri sendiri juga pernah melakukan hal itu, sama juga ke yang lebih kecil, maksudnya sebagai kita orang dewasa ya. Kita sering kan kita udah bilang nih ke anaknya, kemudian dia masih ngerjain lagi gitu kan. Disuruh jangan bawa sendal ke dalam rumah, dibawa lagi ke dalam rumah. Disuruh untuk pakai maksudnya kalau bermain di luar pakai sendal, ya dia malah nggak pakai sendal, nanti akhirnya luka dan lain-lainnya. Terus kita marah, kan udah dibilangin tadi, sering kayak gitu. Dan ya sebenarnya itu bentuk kekhawatiran kita ya. Bentuk kekhawatiran kita, maksudnya dia yang terluka, keselamatannya dia dan lain hal. Tapi ternyata di sisi lain itu punya efek negatif juga untuk perkembangan mental mereka sendiri, terutama ketika mereka yang masih bocah-bocah, yang kanak-kanak, bahkan remaja juga yang masih dalam masa perkembangan yang membentuk bagaimana mental dan sikap mereka yang sebenarnya gitu kan. Dan itu bisa jadi satu hal. Dan kenapa lagi juga aku angkat judul ini, kemarin baca artikel yang seperti ini. Ingat nggak kisah Rasulullah di perang Khandak? Perang Khandak itu perang apa?
Aduh, kayak Vika lupa deh kan. Perang Khandaq itu terjadi di Madinah. Oh iya. Nah, yang ketika itu Rasulullah itu masih dalam permasalahan dengan kafir yang 3 kaum Yahudi. Nah, kemudian diserang sama Quraisy yang begitu banyak kan terkepung, maksudnya akhirnya memilih untuk mengepung diri dengan membuat parit. Parit yang di depan, nah di belakangnya ada ini ada bukit gitu kan. Nah, jadi akhirnya mereka bertahan di Madinah. Oh, iya. Nah, dan di masa itu terjadi di masa Ramadan kan ya. Ketika kekurangan makanan, bahan makanan kurang, dan saat itu ada satu kisah yang luar biasa yang emang jadi mungkin ini bagi kaum muslimin yang kita di masa kejayaan yang dulu itu jadi apa namanya, jadi motivasi banget, maksudnya cerita motivasi. Kenapa? Kita ingat nggak ketika ada cerita yang bilang soal ada batu besar ketika mereka membuat parit, dalam jalur parit yang udah ditentukan ternyata ada sebuah batu besar yang mereka nggak bisa pecahkan. Akhirnya mereka mengadu ke Rasulullah, ini bagaimana gitu kan. Dan di saat itu mereka udah dalam kondisi yang lelah banget gitu kan, dan memang nggak ada tenaga lagi. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah saat itu, beliau memukul 3 kali batu itu gitu kan, dan setiap pukulan itu beliau mengatakan sekali pukul dia melihat seperti ketika 1 kali pukulan beliau bilang seperti melihat kunci dari kota Konstantinopel. Pukulan kedua dia melihat kunci atau pintunya negeri Yaman. Dan itu seperti apa? Satu, kalau di dalam buku yang aku baca ya, bagi orang Yahudi itu satu hal yang ini bullshit apa sih, maksudnya bohong banget gitu lah, dengan bokis banget. Kondisinya aja sekarang kelaparan, udah mau diserang gitu kan, malah bikin mimpi yang besar seperti itu gitu kan, malah ngehalu gitu ya kata anak bener, sekarang. malah ngehalu banget gitu kan, mimpi gede amat padahal kondisinya cuma lagi di gimana kayak gitu kan ya. Tapi kita lihat kan beberapa ratus tahun kemudian, dan itu terbukti benar gitu kan, ketika Konstantinopel jatuh sama Muhammad Al-Fatih, kemudian Yaman juga akhirnya jatuh juga, dan satu yang belum gitu, dan yang itu masih PR kita kalau kita baca, kalau yang suka baca komiknya Al-Fatih berapa yang 1453 yang punyanya Ustadz Felix gitu kan. Satu lagi PR-nya kita, dan itu masa itu akan datang. Tapi catatannya adalah bahwa pribadi Rasulullah itu adalah pribadi yang di saat genting itu optimismenya tuh luar biasa. Oke, gitu. Jadi kita harus tetap menjaga jiwa optimis kita, jangan sampai pribadi yang pesimis gitu. Oke. Jadi makanya apa kaitannya dengan cerita kita saat ini gitu kan? Dan ternyata ketika kita sering memarahi anak atau mungkin langsung memberikan judgement ketika kesalahan dia lakukan gitu kan, ternyata kita sedang menolong dia untuk menjadi pribadi seperti Rasulullah yang kita cintai. Kita kan pengen kan anak-anak kita itu tumbuh jadi pribadi yang seperti Rasulullah, maksudnya sekeras apapun, segenting apapun posisi mereka gitu kan, dan seperti itu yang beliau tunjukkan bahwa yang nampak itu optimismenya. Dan itu juga kan yang terjadi sama saudara-saudara kita di Palestina kan ya, dengan kondisi mereka yang terkepung saat itu, mereka bukan meminta bala bantuan keluar kan, tapi malah kita meminta kita untuk mendoakan mereka, karena yakin ada pertolongan Allah di balik itu semua, dan kita juga sebenarnya harus membuat persiapan dengan diri kita yang ada di sini ya, seperti itu. Malah mereka saudara-saudara kita yang di Palestina malah semakin menggebu-gebu gitu ya, kayak kalau ditanya bahkan cita-citanya adalah syahid juga di jalan Allah kayak gitu. Masya Allah sekali. Itu dia yang maksudnya gue bilang, makanya salah satu yang perlu kita bahas adalah hal ini, karena respon kita sehari-hari sering seperti ini, dan itu sebenarnya satu hal yang mungkin ini sekedar mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman yang lain juga yang kita mungkin juga udah pernah tahu, mungkin dapat materi tentang ini, kayak kalau kita masukin anak TK ke ini kan, ke Raudatul Anfal atau ke TK ITK Islam gitu kan, salah satu jurus yang paling keren mereka itu adalah ketika kita mau marah, dia bilang la tardab la tardab walakal jannah. Dia sering bilang gitu, lo kita mau marah nggak jadi. Ponakan Vika juga kayak gitu. Ya, tapi emang ya itu dia. Walaupun sekedar kata-kata tidak, tapi kan kesempatan ini kita mau lihat apa sih sebenarnya yang terjadi, atau mungkin satu efek buruk apa sih yang bakal dirasakan oleh orang lain, terutama yang remaja ya, ketika ketika mereka buat kesalahan, kita langsung judge mereka atau asumsikan apapun yang mereka lakukan, atau kita nilai dengan semua itu, atau kita marahi dia. Ada efek negatif yang mungkin bisa menjadi satu reminder buat kita untuk bisa mengontrol atau menahan diri untuk marah ketika bertemu dengan anak-anak melakukan kesalahan. Ataupun jangan fokusnya kan anak-anak ya, tapi sebenarnya siapapun yang berbuat kesalahan, ini bisa jadi satu reminder buat kita. Bahkan
ada kemarin beberapa hari yang lalu, bahkan juga kemarin Vika dengar dari beberapa tokoh yang Vika ikuti, mereka bilang ini, yang kita marahi itu bukan orangnya, tapi kesalahannya. Itu yang benar. Okay. Itu yang benar. Oke. Oke. Jadi kita nggak boleh ya, misalnya ini anak bikin salah, nah itulah Yang salah kamu, itu apa? gitu. Yang salah itu anaknya apa perbuatannya? Perbuatannya dong. Oke, udah. Konsepnya itu dulu, benar. Oke deh keluarga Sip, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Tetap di Beranda Perempuan di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, balik lagi ya di program Beranda Perempuan. Sudah di segmen kedua, masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan narasumber kita Kak Lady Sofiana alias Kak Didi. Dan tadi kita itu bahas mengenai kita generalisir dulu, disamakan persepsinya dulu ya Kak ya, bahwa ya emang kesalahan itu harusnya emang cuma kesalahannya aja yang boleh dimarahin, bukan orangnya, bukan, kita nggak boleh ngecap. Dan juga bahkan masalah marah-marah ini, yang cara marahnya yang salah tuh bisa membuat kita jauh dari karakternya Nabi Muhammad yang sangat sangat optimis itu gitu ya Kak ya. Yang kita harapin ya, kita ada sama kita juga. Oke. Nah, tadi udah kita janjiin juga nih keluarga Sip bahwa di segmen selanjutnya ini kita bakal bahas mengenai alasan-alasan kenapa sih remaja itu sering berbuat kesalahan. Nah biasanya kenapa nih Kak? Kok bisa gitu ya remaja ini berbuat kesalahan, walaupun ya kita tahu emosinya yang labil tadi atau apa sebagai macamnya. Emang sengaruh itu kelabilan tersebut ke tindakan kesalahan mereka? Ya, kita balik ke yang tadi. Kalau sesuatu itu kita lihat ketika anak melakukan kesalahan, yang kita lihat bukan personalnya, tapi yang kita lihat kesalahan yang dia perbuat. Ya, kita fokus ke remaja kan ya. Iya. Ya, kalau kita lihat usia remaja itu usia berapa? Kira-kira dari usia 12 tahun 12 tahun sampai dia awal masuk kuliah. Sampai 21. Iya, itu masih remaja akhir. Nah, setelah itu dia mulai menjadi orang, lebih bisa jadi dewasa, karena ketika SMA udah bisa nentuin tuh ini maunya apa, itu kemana kan. Ketika pemilihan jurusan kan nggak ketika SMP kan ya, tapi ketika SMA. Dan perubahan yang terjadi itu, satu, mereka akan berusaha untuk secara ini ya, mereka berubah bukan hanya secara physically, tapi berubah secara emosional juga, kemampuan kognitifnya juga, kemampuan bersosialnya juga gitu. Dan di masa remaja itu anak-anak biasanya makan rasa ingin tahunya kan lebih lagi daripada yang sebelumnya. Kalau anak kecil kan juga suka banyak tanya kan ya. Nah, kalau remaja akan mencari jauh yang lebih detail lagi. Nah, kita lihat kalau misalnya anak-anak yang biasa pegang gadget kan ya, mungkin ini bukan seorang gamer ya, bahkan gamer aja juga sebenarnya rasa ingin tahunya besar. Misalnya ketika dia main game, kemudian karakternya dia caranya seperti ini, dia cari itu cheat-cheatnya seperti apa, akhirnya dia bisa menangin gitu kan. Bahkan setiap karakter udah dicoba-cobain pasti gitu. Ya, semacam itulah yang mereka punya di saat itu adalah rasa ingin tahu yang lebih gitu kan, dan itu yang mereka inginkan. Dan juga mereka juga merasa bahwa mereka udah menjadi seorang yang lebih, aku dibilangin anak kecil bukan, dibilangin dewasa belum. Nah, yang seperti itu. Jadi mereka suka menjadi kayak petantang-petenteng yang mereka merasa mereka sudah bukan anak kecil lagi. Cuma kalau kita lihat secara kognitifnya, mereka sedang berkembang menuju dewasa untuk sampai ke saat itu. Dan jadi wajar ketika rasa ingin tahu mereka, mereka merasa sudah menjadi lebih dewasa, bukan anak kecil lagi, itu membuat mereka melakukan banyak hal yang kadang menurut kita itu satu hal yang salah. Ya, tapi emang benar kadang itu hal yang salah yang mereka lakukan. Jadi ya emang benar kayak kita Vika bilang tadi, yang kita lihat adalah yang dilakukannya ini salah. Nah, kalau salah ya berarti kita salahkan, tapi bukan personal mereka yang kita nilai salah. Yang kadang mungkin sering, atau mungkin bahkan kita sendiri juga sering yang kita cap itu adalah pribadi anaknya. Ini anak nakal banget sih, jangan main dengan dia, itu nih nakal banget. Ya di saat itu dia melakukan kesalahan benar gitu kan, tapi
kita mesti lihat lagi innernya itu, setiap anak itu pasti baik kan, dan mereka masih punya kesempatan untuk jadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke. Berarti kita itu nggak boleh, emang setiap anak itu emang terlahir fitrah gitu ya kayak setiap orang. Setiap orang. Iya, setiap anak terlahir fitrah. Benar. Semakin berjalannya waktu itu tentu yang akan membuat pengalaman mereka di lingkungan, apa yang mereka tonton, temanan mereka, itu yang akan membentuk mereka jadi seperti apa gitu kan. Dan ketika dia melakukan kesalahan, kita kayaknya mesti fokus ke kenapa sih permasalahan ini terjadi, dia dapat ini dari mana gitu. Jadi kita nggak langsung bilang ini anak nakal banget sih kan. Nggak, kita lihat kesalahan dia di mana, dan ketika kita lihat kesalahannya, ya berarti dari situ nanti kita lebih bisa lihat nih apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dia. Ini bisa diperbaiki apa enggak, seperti itu. Tapi bisa kok, insya Allah. Oke. Nah, berarti kita ya memang harus memberi mereka itu kesempatan gitu ya, kayak bukan ya emang nggak dicap gitu. Jadi ini anak kerjaannya suka teledor, orangnya dicap teledor gitu. Sebenarnya ketika kita ngomongin itu melabeling orang, ya kan labeling ya. Kalau istilah sekarang kan suka bilang labeling gitu kan. Kita sedang membentuk dia untuk jadi seperti itu. Iya. Dan kalau kita balik ketika Vika bilang tadi, yang kita lakukan dalam masa pengasuhan parenting mereka untuk menjadi orang dewasa, sebenarnya kita nggak pengen itu yang jadi label yang kita sampaikan ke dia itu adalah label yang akan dia bawa sampai masa yang akan datang kan. Itu dia. Dan kenapa ya kita nggak boleh marah-marah atau langsung labeling, ya salah satunya karena itu. Karena ketika nanti kita menjudge dia seperti itu, sekarang kita sedang membentuk dia menjadi seperti yang kita marahi itu. Kita nggak suka itu gitu kan. Nah, kita sebut itu terus, ya sampai itu terus, akhirnya itu yang menetap ke mereka. Itu dia. Perkataan itu adalah doa ya. Dan jadi untuk orang tua atau ya orang yang lebih tua daripada anak-anak ini ingat gitu ya kayak. Ya, ingat kisah yang ini Imam Masjidil Haram. Ingat banget. Nah, kasus yang mana coba? Yang dia nakal gitu ya, terus dihusir sama mamanya, tapi dibilang pergi kamu ke dari rumah ini, jadilah imam gitu ya. Itu dia. Ya, kayak diskusi kita pagi itu pengen ngingetin itu terus, maksudnya ya semakin sering lah kita untuk melabel dia dengan hal-hal positif gitu kan, sampai itu menjadi suatu hal yang sering dia dengar, dan itu memang menjadi satu mimpi bagi dia untuk masa yang akan datang, seperti itu. Karena sebenarnya ketika secara psikologi kita bahas kenapa marah itu nggak baik, karena ada beberapa efek perkembangan atau kesehatan mental yang kita nggak pengen itu hadir pada anak gitu kan. Kayak yang pertama itu ketika mereka sering dimarahi itu, anak itu kan menjadi penakut. Nah, penakut atau misalnya mudah panikan. Ketika dia melakukan, padahal niatnya sebenarnya bukan sengaja melakukan kesalahan, tapi kita udah lihat perbuatan dia itu salah, kita langsung kamu. Hal yang seperti itu kadang bikin anak, karena kan pribadi anak beda-beda ya. Nanti ada yang menangkapnya agak sedikit, jadi akhirnya jadi dia penakut. Kamu ngelakuin sesuatu, enggak deh, nanti dimarahi. Takut gagal gitu ya Kak ya. Dan efek nggak enaknya itu ketika udah dewasa, dia nggak mau mencoba untuk melakukan sesuatu, nggak bisa maju gitu ya. Enggak lah gitu kan, nanti dimarahi. Atau misalnya kayak sekarang gitu, ketemu mau dosen gitu kan, nanti ibunya marah-marah lagi, nanti ada kan pernah ketemu kayak gitu. Ada. Ya mungkin salah satunya juga karena kita udah biasa bukan terbiasa sih, tapi punya pengalaman dimarahi, dan itu memang nggak enak. Akhirnya sampai hal kayak gitu. Dan kalau misalnya cuma sekedar sampai kuliah, aman. Nanti kalau sampai kerja kan nggak bakal ketemu orang yang nanti ketika dunia kerja dunianya berubah kan, nggak gitu kan. Iya, kalau dirunut-runut lagi bahkan bisa sampai jadi budayanya orang Jepang zaman sekarang gitu ya Kak ya. Apa itu namanya yang dia lebih memilih untuk mengurung diri di kamarnya gitu. Aduh, apa sih istilahnya, aku juga lupa. Pokoknya itu deh. Iya. Oke, yang seperti itu. Itu dia salah satu efeknya. Itu efeknya ya Kak ya? Intinya ketika anak-anak tuh dimarahi, salah satu efeknya yang kejadian itu ya dia jadi penakut atau jadi mudah panikan gitu kan. Karena
kita langsung kayak apa ya, kayak kita terkejut dengan petir gitu kan. Kita langsung terkejut dan berlari ya, seperti itu. Sebenarnya kan nggak ada yang salah kan dengan petir gitu kan, itu kan cuma proses alam yang terjadi di lingkungan. Dan ketika kita punya anak-anak yang kita ajarkan ke dia, oh itu adalah proses alam yang terjadi di luar gitu, kita lihat, jadi itu bukan satu hal yang mengejutkan, sama seperti itu. Makanya jangan marah-marah karena takut anak saja jadi penakut atau panikan. Kalaupun marah, kayaknya gunakan kata-kata yang tepat gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, nah ini yang kedua, ketika anak dimarahi itu, dia menjadi nggak percaya diri. Oh iya. Ya, kita kan tadi sepakat masa remaja itu anak-anak itu berkembang, membentuk kepribadiannya, membentuk pola pikirnya gitu kan. Dan ya, yang menurut dia ini adalah penemuan baru yang sedang dia temukan dan dia begitu antusias. Terus kita yang sudah punya pengalaman tahu kalau itu salah, dan yang kita lihat bukan mendengarkan dia dulu, langsung bilang enggak begitu loh nak, itu salah. Akhirnya itu kan termasuk kategori marah ya. Kalau aku nada aku kayaknya nggak bisa marah ding. Tapi mungkin bagi anak itu satu hal yang marah, kita langsung marahi yang dia lakukan, padahal dalam pikiran dia barangkali itu adalah penemuan baru yang sedang dia antusiasin banget gitu kan. Dan akhirnya ketika dia menemukan hal baru lagi, dia nggak berani lagi ngomong ke kita karena nanti bakal dinilai lagi negatif, dinilai lagi salah. Akhirnya dia nggak percaya diri. Palingan juga nggak dihargain sama apa gitu. Palingan juga nggak boleh. Ya kan, kasihan kan ya, kayak jadi itu dua tuh, penakut, dia nggak percaya diri. Kemudian dia jadi ini yang paling nggak enak itu adalah jadi pribadi denial, pribadi pemberontak. Makin kita nasihatin, makin dia ngelawan. Makin kita nasihatin, makin dia cari alasan yang buat kita makin marah sama dia. Nah, yang seperti itu. Terus yang keempat itu adalah dia jadi orang yang sulit berkonsentrasi. Orang yang panikan tadi itu kan juga termasuk sulit karena dia udah nggak bisa ngontrol diri dia sendiri. Kemudian jadi dia itu mudah putus asa. Karena kan nggak berani, nggak mau percaya diri. Ya udah deh sampai segitu aja, ya nggak usah aja lah akhirnya. Dan bahkan kasus atau fenomena yang sekarang itu kayak fenomena kali ya Kak ya, bisa dibilang. Yang mana? Bunuh diri. Lagi marak-maraknya kan ya. Kak. Kayaknya dalam seminggu itu ada beberapa kasus gitu. Satu sih sama seperti kasus barcode yang kita bahas ya. Nah, itu kan dimulai dari kebiasaan yang akhirnya menjadi kebudayaan orang luar, dan itu jadi tontonan dari anak-anak kita karena disajikan dengan tampilan yang menarik gitu kan. Mulai dari anime ataupun dari drama yang mereka lihat, tapi yang menampilkan adalah orang-orang yang mereka itu suka melihatnya gitu loh, dan buat mereka tertarik untuk melihatnya. Tapi yang sampai ke mereka adalah kebudayaan yang itu sendiri merugikan diri mereka sendiri. Seperti itu juga kayaknya suicide seperti itu. Dan ditambah ketika mereka udah punya mental yang udah nggak tangguh kayak tadi itu, yang udah takutan, yang udah panikan, yang udah mudah putus asa, maka itu akhirnya menjadi seperti solusi. Nah, karena pola pikir mereka sudah terikutkan dengan itu semua. Dan yang sedih kita juga kan. Nah, berarti ya ujung-ujungnya dari semua cara kita yang salah tadi bisa berakhir seperti tadi itu kan Kak. Itu bisa gitu. Itu kesehatan mental yang terganggu bagi mereka yang bisa diciptakan hanya karena marah tadi gitu. Dan yang paling buruk kadang juga sampai ini kesehatan mental, kesehatan fisik mereka juga terganggu karena kita marah. Iya. Anak yang udah bisa dimarahi terus dia murung, nggak mau makan, efeknya karena kalau jiwanya udah nggak sehat juga pasti bakal ngaruh ke fisik ya Kak ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari seorang dosen STIE Kak. Masya Allah. Dari Ustadz Fahmi, beliau bertanya, ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu adalah bagaimana pendapat Kakak nih tentang tanggung jawab remaja terhadap kesalahan yang mereka lakukan, dan juga sejauh mana sih remaja ini seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Sebenarnya tergantung kesalahan yang terjadi ya. Ada kesalahan yang misalnya itu efeknya buruk ke mereka. Apa contohnya bisa aku kasih? Misalnya seperti mereka pergi nggak pakai izin orang tua, terus bawa kendaraan bermotor misalnya, kemudian kecelakaan, ya kan? Nah,
yang jadi kesalahan mereka adalah satu, pergi tanpa izin. Iya. Yang kedua, mereka belum cukup umur dan memang belum punya izin untuk bawa kendaraan itu motor kan. Dan ketika nanti kecelakaan ternyata yang luka orang yang mereka tabrak, mereka yang mungkin lecet aja. Atau bahkan diri mereka sendiri. Kondisinya sekarang seperti ini dulu. Yang luka itu ternyata orang yang mereka tabrak. Mereka cuma lecet aja kan. Dan kita bertanya di saat itu, ini tanggung jawab punya siapa? Biasanya kalau dengan pertanyaannya dari Ustadz tadi misalnya seperti itu contohnya misalnya, ya kita lihat dia mampu nggak untuk kira-kira mengobati orang-orang itu yang kecelakaan tadi. Kalau dia belum mampu, ya berarti kita harus bawakan permasalahan ini ke dia dulu. Kita pikirkan dulu. Kita yang masih menyelesaikan untuk misalnya kesehatan dan kemudian dia pergi berobat dan lainnya, kita yang menyelesaikan. Tapi dia harus tahu dulu ini yang menyebabkan siapa. Dan dia harus ikut bersama kita bawa untuk menyelesaikan sampai orang itu sembuh, seperti itu. Yang kita lakukan bukan berarti maksudnya kita dilihat kan dia nggak bakal bisa punya uang untuk bisa membantu untuk penyembuhan. Kalau misalnya dia udah dewasa, ya udah dia punya kemampuan untuk itu. Tapi ketika dia masih kanak-kanak, ya berarti dia nggak mampu. Tapi tanggung jawab dia adalah dia tahu itu kesalahannya dia, orangnya jadi seperti apa, dan dia harus tahu apa yang dia lakukan. Gitu kan, jadi ya ikut sama kita untuk pergi berobat dan seperti itu sampai orang itu sembuh, kemudian kayak minta maaf dan lain-lainnya juga gitu. Dan setelah ini yang kita lakukan adalah diskusi dengan dia. Sekarang kamu paham dengan apa yang kamu kerjakan, apa masalah, apa yang terjadi, kemudian apa efeknya, kemudian apa maksudnya efek ke diri kamu sendiri, ke orang lain juga, ke keluarga juga, seperti itu. Bukan malah mungkin ada beberapa orang yang misalnya kejadian seperti itu tapi anaknya dibawa-bawa tapi juga mempermalukan anaknya. Ini gara-gara kamu nih gini-gini nih, pusing pula mama gitu kan katanya. Ya, itu yang mestinya kita tahan dulu gitu lah. Dan dia kan mesti tahu dia salah seperti itu. Tapi yang perlu kita lakukan pertama adalah ya berarti korbannya kita selesaikan dulu. Nanti setelah korbannya selesai, ya kita harus dudukkan dia. Dia tahu nggak di mana salahnya dengan kondisi ini, seperti itu. Oke. Jadi memang sebagai orang yang lebih tua kita itu menunjukkan cara bertanggung jawabnya ya Kak ya, membimbing dia untuk bertanggung jawab. Seperti kalimat Pika tadi bilang kan, yang kita lihat bukan personnya yang berbuat salah, tapi melihat perilakunya yang salah. Ya, ketika dia di kesalahan yang seperti itu, kita lihat dulu akibatnya, mana yang lebih prioritas dulu. Ketika kita mau mengajarkan dia, ya kita harus ikutin dia dalam proses itu. Tapi maksudnya kita lihat sampai mana kemampuan dia untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya ngasih tanggung jawab di rumah, misalnya kayak kakak punya beberapa adik gitu kan, ya dari kecil dia udah dikenalkan bagaimana cara mengasuh adiknya, terus apa-apa aja yang mesti dia lakukan gitu kan, itu emang dia bisa lakukan itu. Dan kayak dia untuk ngambil keputusan misalnya kalau nanti adiknya jatuh jadinya seperti ini, ya kita harus diskusikan dulu dengan dia seperti itu. Dan dia mampu, maksudnya setiap anak, orang tua lebih tahu sampai mana batas kemampuan anaknya, dan cara yang maksudnya hal yang terbaik yang orang tua lakukan adalah mengkomunikasikan dia sampai mana dia mampu untuk itu. Dan aku juga pernah baca kisah yang aku juga cukup suka dengan hal itu, adalah ketika Rasulullah menasihati seorang remaja, dia lakukan itu bukan dengan berhadapan seperti orang di sidang, enggak. Tapi dia lakukan ketika dia sama-sama naik berkuda berdua dengan anak itu, kemudian dia bercerita dan dia menyampaikan, Rasulullah menyampaikan apa yang dia pengen dari anak itu untuk dia lakukan. Nah, dan itu adalah posisi di mana sama-sama keduanya itu dalam kondisi yang lagi senang. Ya, maksudnya dalam kondisi yang rileks, dan dia nggak merasa dia bebani dengan pekerjaan, tapi dia merasa dia ditumpukan sebuah harapan yang ketika kita dipercayai orang itu sesuatu yang menyenangkan kan. Ya, apalagi ketika orang itu seseorang yang kita enak sama dia, kita lagi jalan bareng atau naik motor bareng, sepedaan bareng, atau mungkin lagi makan bareng, atau mungkin lagi duduk-duduk di tepi pantai bareng gitu kan, dan dia mempercayakan sebuah amanah. Itu semacam sebuah penghargaan untuk kita yang ketika kita kurang mampu, kita akan berusaha untuk melakukannya. Dan mungkin di saat itu kita bisa tahu memberikan sampai mana beban yang, maksudnya sampai besar mana bebannya, orang tua yang tahu. Tapi bagaimana cara menyampaikan, salah satunya seperti itu. Oke. Berarti kayak orang tua yang lebih tahu, kayak mungkin orang tua harus bisa tahu gitu. Ya maksudnya salah satunya kita sering komunikasi, kita bakal lihat kan kemampuan anak kita sampai mana gitu kan, dan setiap anak kan memang berbeda ya. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga itu kan berbeda gitu kan, nggak bisa disamakan. Tapi ya sampai mana jauhnya itu balik ke orang tua, bagaimana dia dekat sama anaknya, tahu anaknya seperti apa gitu kan, mampu ya. Kalau kita kasih beban ternyata dia nggak nyampu, kita jangan judge dulu dia nggak mampu. Mungkin saat ini belum, nanti kita kurangi sedikit bebannya, nanti
tambah lagi. Karena mereka hidup itu, belajar. Hidup berproses Iya. gitu ya kayak. Dan kalau Vika tangkap nih kayak dari cerita kita dari tadi ini kayaknya kalau misalnya kesalahan dari remaja ini nggak diperlakukan dengan baik akan mengakibatkan kenakalan remaja. Buruknya seperti itu. Gitu ya kayak? Iya. Oke. Sama kayak bilang tadi kan, ketika anak yang dimarahi jadi mudah pemarah gitu kan. Jadi ketika dia merespon orang lain dia juga bakal langsung marah. Ya akhirnya nanti jadi berantem, adu misalnya dari adu mulut jadi adu fisik sampai adu senjata. Astagfirullah jangan. Sampai jadi bulan jangan sampai ya. Jangan sampai nih keluarga SIP nih entahkah itu lagi dengerin atau bahkan keluarganya terhindar lah dari hal-hal yang kayak gitu ya Kak ya. Benar-benar. Kita kalau aku dulu waktu ada di perusahaan maksudnya bilang gini, kita kan kalau sekarang kita sering dianteng-anteng sama bahasa revolusi industri 4.0. Udah 5.0 sekarang. Udah. Bahkan sebentar lagi mau 5.0. Kita belum kan? Iya. Nah, karena secara kemampuan SDM kita belum sampai ke sana gitu kan. Dan makanya saya bilang tadi, yuk kita samakan misi kita lagi bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, dan semoga kita mendampingi anak-anak kita untuk jadi siap di masa mereka itu. Dan salah satu caranya ya jangan marah. Jadi judulnya bukan yang tadi ya, jadinya jangan marah. Jangan marah. Ya nggak apa-apa. Oke, yang nggak masalah kita bertukar jadi jangan marah. Sekarang itu pertanyaannya Kak ya. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan gitu loh sebagai orang dewasa ini yang menghadapi anak-anak remaja yang bikin salah gitu Kak? Banyak. Nah, biar kalau misalnya kita lihat ada anak yang bikin kesalahan, jangan sampai berujung dengan kenakalan remaja gitu. Iya. Nah, apa aja nih Kak? Pertama, ya ini tips aja. Tapi sebelum itu adalah sebenarnya kita balik ke diri masing-masing. Iya. Satu hal, ketika kita nggak pengen kita marah, ya kita dimarahi kita nggak suka, maka kita jangan marah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi itu dia bilang la tardab alakal jannah, jangan marah karena bagimu surga. Sebagai seorang beriman itu sebenarnya satu kata-kata kunci walaupun sering diingat-ingatkan ke anak TK ya, ketika SD mereka masih ingat, SMP udah mulai lupa. Tapi itu masih harus diingatkan. Banyak hal yang tips yang bisa kalau secara ininya, satu seperti yang tadi kita lihat kondisi seperti Rasulullah tadi gitu kan. Kita kan dia menyampaikan adalah kondisi dalam keduanya sama-sama tenang. Kita yang memberikan nasihat atau mau menjelaskan ke dia ini perilaku dia salah, kemudian apa efeknya, apa dan lainnya itu juga dalam kondisi tenang. Jadi kedua-duanya tenang. Misalnya kita orang dewasanya tenang, yang anak-anaknya ataupun yang pengen kita nasihati juga dalam kondisi yang tenang. Jadi sama-sama. Karena kalau kita lagi marah gitu kan, kita sebenarnya nggak dalam kondisi yang fokus untuk bisa menerima sesuatu. Bahkan kita dilarang untuk membuat keputusan ketika marah atau emosi. Itu benar. Dan marah itu seperti dan ngomong ngejudge itu kayak keputusan ya kayak. Iya, itu keputusan, makanya judge. Kalau judge dalam bahasa kehakiman kan hakim. bikin keputusan. Iya. Itu dia. Jadi yang pertama kita mesti ngontrol dulu diri kita dalam kondisi tenang. Jadi ketika kesalahan itu terjadi, kita lihat dulu efek bahayanya seperti apa. Yang kita dahulukan, hindari itu dulu dari anak-anak, terutama remaja gitu kan. Kalau misalnya kayak tadi handphone mereka sering pakai, terus ternyata kelihatan mereka pakai sampai tengah malam dan udah ngelihat sampai situs-situs yang nggak enak, ya udah berarti handphonenya tarik dulu, gitu kan. Habis itu kalau udah sama-sama, kadang kan anak-anak ketika ditarik itu mereka langsung marah kan, ngambek dan lain-lain. Ya, yang paling itunya sampai uring-uringan kan ya, gitu kan. Karena udah saking itu ke gadget, misalnya kalau main gamenya udah sampai ngelupain belajar dan lain-lainnya ya, kita ambil dulu sumbernya. Agak tenang, kita ngomong lagi dengan dia. Kita ngomong dengan dia, kita sampaikan kesalahannya apa, kemudian kita bikin kesepakatan dengan anaknya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kayak tadi gitu kan, ya saya kayak gadget, ya udah berarti bukan menarik otomatis langsung putus kayak orang pacaran, enggak.
Nggak, maksudnya bikin kesepakatan, ini efek yang nggak dia suka, ini yang dia mau gitu kan. Kemudian bagaimana cara nyampe keduanya gitu kan. Ya udah, berarti misalnya oke, kita bikin kesepakatan ya, pakai hedgenya sampai berapa lama, ini untuk apa, kemudian kamu mesti nyampe target juga yang ini seperti itu dia satunya. Yang pertama tadi, orang tuanya tenang atau orang dewasanya tenang, anaknya dalam kondisi tenang, baru kita sampaikan dan bikin kesepakatan. Boleh nggak sih Kak kalau misalnya lagi anaknya lagi bikin kesalahan nih kayak yang tadi gitu ya Kak, orang tua itu malah mempertanyakan ini anak gitu loh, mempertanyakan kayak, yang kamu sadar nggak? Kamu waras gak sih kalau kayak gini gitu? Oke. Iya. Sering kan kayak orang tua yang kayak gitu, bahkan anaknya lagi dalam kondisi yang kalau bikin salah, kayaknya setiap orang kalau bikin kesalahan pasti dia nggak bakalan tenang ya kan Kak? Iya. Terus malah digituin sama orang tuanya nih. Gitu. Oke, kita konteks tadi remaja masih ya. Ya, karena kita perlu mempertanyakan lagi pertanyaan itu gitu kan. Kayak bilang tadi, ketika mereka yang masih remaja, masih asam garam kehidupan mereka masih sedikit, kira-kira bakal sama nggak dengan pemikiran kita yang udah merasa asam garamnya sudah selalu asam dan asin? Tentu tidak dong. Kira-kira pertanyaan itu sepadan atau tidak? Enggak kan ya? Enggak. Jadi kalau misalnya kalau kita sama-sama orang dewasa, pertanyaan seperti itu wajar karena kita dalam pengalaman yang sama. Dan ketika dengan remaja, pertanyaan itu ternyata agak timpang kan ya, mereka masih kurang pengalaman dengan itu. Jadi kalau terbiasa kita mempertanyakan sesuatu ke mereka seperti itu, sebenarnya harus kita tambahkan dengan berikutnya gitu kan. Kita harus jelaskan dulu ini kesalahannya di mana, ini salahnya apa. Kamu bikin ini loh, orang jadi luka dengan seperti ini gitu. Mungkin penjelasan diganti kata kayak, kamu sadar nggak kalau kamu itu buat salah gitu ya, kayak nggak cuma kamu sadar nggak sih? Nggak. Sampai salah itu masih kurang loh sebenarnya. Kamu sadar nggak sih kamu salah? Aku di mana ya? gitu. Nanti ada yang nanya, salahku di mana ya? Kan aku coba ini doang gitu. Kita jelasin kondisinya. Jadi kita harus mengutarakan salah dia yang kita lihat itu di mana. Nanti kita diskusikan dengan dia. Itu dia satu. Jadi yang tadi kan udah sana nih, sama-sama tenang, anaknya juga tenang. Yang kedua, jangan terlalu mikir, dia suruh berpikir panjang untuk sesuatu yang dia belum nyampe ke sana gitu loh. Akhirnya, tapi juga dalam satu, ini antara dua ya, antara kita mempertanyakan supaya dia merefleksikan diri, dia berpikir loh, kamu tahu nggak kamu salah, kamu di mana gitu kan. Dia pikir, aku kok rasanya nggak salah ya. Karena dia nggak tahu itu benar atau salahnya gitu. Ada di antara satu lagi, kita menguliahi, maksudnya menasehati dia tuh panjang sekali sampai dia nggak tempat untuk ngomong. Kasih kultum kuliah 30 menit. Ya, itu antara dua hal yang sering kita lakukan. Bukan sering sih, mungkin antara yang ya kita berada jangan di antara keduanya, di tengah-tengahnya gitu kan. Jadi kita pertanyakan dia, ini kamu tahu nggak kamu salah di mana? Ini kondisinya seperti ini, sekarang orang luka. Kemudian ini bakal nyarinya kayak gimana? Terus adanya seperti apa gitu kan. Dia bisa berpikir, oh iya ya, aku bawa motor nggak uring-uringan kayak tadi, nggak izin, kemudian orang celaka, ya nanti siapa ya, nanti orang tua harus ngeluarin bayar nanti ini dan lain-lain. Nanti dia mulai berpikir, oh dia tahu di sana. Kemudian kita jelaskan lagi, kalau kamu pengen bawa motor, nanti kita bikin kesepakatan, kamu pengen bawa motor harus izin dulu sampai sejauh mana, nanti kalau udah SMP atau SMA atau seperti apa. Kalau aku sih sepakat anak-anak itu baru sesuai dengan SIM-nya lah, kan udah ada kesepakatan yang nggak negara kan. Kalau SIM itu baru keluar di usia ketika dia punya KTP. Itu dia. Tapi kalau misalnya tipikal anaknya itu yang denial tadi nih Kak, kayak udah dijelasin nih, misalnya kamu kan seperti ini ya, itu salah atau tidak? Dia dengan dengan jiwa pemberontak yang mengatakan itu nggak salah gitu loh. Betul, aku suka dengan anak seperti itu. Kenapa? Anak yang pemberontak yang seperti itu aku suka. Kenapa? Kita kan di poin 4.0 yang kita bilang tadi, kita butuh orang-orang yang pemberani, yang percaya diri, yang punya kemampuan kritis. Dan anak-anak pemberontak, kemampuan mereka ada di sana. Salahnya mereka adalah mereka tidak mengkomunikasikannya dengan baik dengan kita. Itu dia. Dan tip lain nih, satu lagi adalah kita harus sebagai orang dewasa, ketika anak berbuat kesalahan, yang kita lakukan pertama juga sebenarnya dengarkan dulu. Kenapa dia ngelakuin ini? Saya harus dengerin dulu sebabnya dia seperti apa. Kepala sama hitam tapi isinya beda-beda. Anak juga seperti itu. Mereka mungkin kalau kita berpikir dia melakukan ini satu hal yang salah, barangkali menurut dia ada pola yang lebih lagi. Nah, mungkin ketika kita dengerin,
oh begitu. Kita akhirnya mikirnya seperti itu. Kalau kita udah dengerin dia. Dan untuk anak denial yang seperti tadi, mereka butuh itu. Mereka sudah berpikir dengan kritis dengan satu hal yang mereka lakukan gitu kan. Dan yang perlu kita lakukan sebelumnya bukan langsung ngasih dia keputusan, tapi dengarkan dia dulu. Nah, ketika dia dengarkan, dia bisa melogiskan sesuatu. Bahkan sampai dia bisa merefleksikan, oh begitu ternyata ya, aku nggak jadi deh gitu. Oh nanti aku salah, nanti aku nggak ngulangi lagi seperti itu dia. Jadi tips-tips biar kita bisa mengarahkan kesalahan anak ini ke arah yang benar gitu ya, lebih benar gitu ya Kak ya. Mengekspresikan rasa marah kita ketika anak berbuat salah ya, seperti tadi. Yang pertama seperti tips Rasulullah, ketika kita marah, kalau berdiri duduklah, ketika duduk berbaringlah, kalau nggak cukup lagi berwuduklah. Jadi ya intinya adalah tenang. Orang dewasanya tenang, anak-anak juga tenang. Kemudian kita juga hindari yang tadi pertanyaan yang membuat kita seolah-olah sama besar dengan dia. Dan kita harus sadar bahwa pola pikir dia belum sampai seperti pola pikir kita, gitu kan. Dan jelaskan salah dia di mana, dan hindari untuk mengkuliahi dia sampai dia nggak punya kesempatan untuk bicara. Itu dia. Kita mesti dengarkan dia juga, sampai apa sih yang dia pikirkan ketika dia melakukan hal itu. Soalnya kita bisa ngambil keputusan yang tepat kan untuk dia seperti apa. Dan ketika kita berdiskusi, bukan menjatuhkan diri kita yang terlalu lama untuk menyelesaikan masalah, tidak. Tapi sebenarnya kita sedang membimbing dia untuk membentuk pola pikir dia, begini loh yang kesalahan dia dan apa yang mesti dia lakukan. Dan kita seperti tadi aku bilang, kita masih sepakat bahwa ketika anak berbuat kesalahan, dia berada dalam dalam masa peralihan yang mereka sedang belajar untuk menjadi sesuatu. Dan ketika kita bisa dengan tenang seperti itu mendampingi mereka, gitu kan, kita harapkan dia seperti yang kita cintai Rasulullah, menjadi pribadi yang optimis seperti tadi, gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, oke, dia tahu itu salah dan dia nggak akan lakukan di masa yang akan datang. Tapi bukan dengan cara kita marahi, tapi ketika dia menyadari, oh di sini loh salahnya aku. Itu yang pengen kita dengar dari anak-anak itu. Okay. Jadi intinya dari tips-tips tadi itu adalah sebagai orang tua harus membimbing anak remajanya dengan tenang dan juga sabar gitu. Kalau nggak sabar nggak bakal bisa dapat membimbing anak-anaknya kayak. Dua-duanya jadi masalah kesehatan mental. Orang tuanya jadi naik stresnya, depresinya tinggi, anak-anaknya juga jadi yang seperti itu. Itu dia. Jadi harus ada sabar dan juga tenang dalam membimbing anaknya. Ya karena setiap kesalahan itu normal ya Kak ya. Setiap orang berbuat salah itu normal. Malaikat ya nggak pernah bikin salah. Enggak, dia nggak punya nafsu. Oke, nggak terasa nih ya Kak. Udah hampir 1 jam nih kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan. Yep. Dan di akhir ini nih kita minta closing statement dari Kak Didi untuk bahasan kita 1 jam ini maksudnya. Ya. Judul kita kan udah dibilangin gitu kan, nanti maaf kesalahan. Ya kita samakan nada kita untuk perkembangan remaja, bahwa kebersamaan kita dengan mereka adalah mendampingi mereka untuk berkembang menjadi pribadi yang kuat di masa mereka nanti gitu kan. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, ya jangan kita dalam kondisi yang tidak prima atau yang tidak positif ke mereka, tapi cari kondisi yang positif. Kalau misalnya mereka lakukan kesalahan itu berbahaya, kita selamatkan dulu bahaya itu. Kalau misalnya kayak tadi ada kecelakaan, ya kita selesaikan itu. Dan yang kita salahkan bukan pribadinya, tapi kesalahannya, gitu kan. Dan itu kita masih coba diskusikan dengan dia dengan baik-baik. Karena dalam agama sendiri kita juga seperti tadi banyak yang sudah dicontohi Rasulullah dan juga sahabat bagaimana cara untuk tenang dalam menyampaikan sesuatu. Dan efeknya adalah kalau kayak kita bisa sekarang misalnya dalam psikologi yang sering kita bahas tentang mental health gitu kan. Dan emang ketika kita mengikuti cara-cara Rasulullah untuk menanggapi sesuatu masalah atau kesalahan itu tidak dengan amarah gitu kan, maksudnya kesehatan mental itu baik antara kita dan juga anak-anak yang kita hadapi gitu. Kita juga nggak terhindar dari yang namanya stres dan mungkin depresi atau ngerasa bersalah karena tidak mengasuh dia yang baik, punya anak yang bandel gitu kan. Perasaannya seperti itu kita terhindar karena kita sudah membangun komunikasi dengan anak untuk menyampaikan kesalahannya seperti apa. Dan anak pun juga akhirnya tumbuh dengan pribadi yang kayak tadi, terhindar dari rasa dia panikan atau mungkin dia merasa putus asa atau merasa jadi pemberontak dan lain-lainnya. Karena
kita sama-sama pengen, bukan hanya diri kita yang pengen mengikuti Rasulullah, tapi kita juga pengen anak-anak kita juga mengikuti Rasulullah. Dan ya itu mudah untuk diucapkan, tapi itu berproses. Jadi jangan hilangkan tujuan gitu kan, dan nikmati prosesnya. Memang bakal lama dan beda setiap anak, tapi yang iman itu tetap satu, yakin bahwa yang ada Allah yang akan menemani kita dan juga anak-anak kita untuk berkembang di proses itu, dan kita berada dalam proses itu dan terus yakin bahwa mereka bisa jadi pribadi yang tangguh. Oke, Masya Allah. Jadi intinya kita harus tetap ingat sama tujuan utama kita gitu ya Kak ya. Kita harus membentuk generasi penerus kita itu bisa menjadi seperti yang kita idamkan, yaitu tentunya seperti Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Nah keluarga Sip, nggak terasa ya udah 1 jam aja nih kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan kali ini. Dan terima kasih untuk atensinya di live Instagram dan juga di pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp tadi. Dan keluarga Sip jangan lupa untuk selalu dengerin program Beranda Perempuan di Radio Sip FM di frekuensi 105,8 FM ataupun bisa juga melalui live streaming di www.sipfm.com. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama, hari yang sama, tanggalnya yang berbeda. Dan juga insya Allah mungkin narsumnya juga beda lagi ya Kak ya. Dan Vika mewakili kru-kru yang bertugas di sini. Dan memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dari informasi yang kita sampaikan tadi ya Kak ya. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.